sahabat Ngebas, kembali lagi di Ngebas, ngobrol bareng soal bangsa. Tempat kita ngobrol santai tapi tetap serius tentang isu-isu yang mempengaruhi kehidupan sehari-hari kita. Dengan saya Haikal sebagai host, pada episode kedua ini kita akan membahas suatu hal yang tak kalah penting dengan tema What We Can Do to Make PU Better and Stronger. Karena kita sendiri tahu bahwa PU itu punya peran yang sangat vital dalam pembangunan negeri. Di antaranya seperti pembangunan jalan, jembatan, dan air bersih. Dengan pembangunan yang baik, maka pembangunan bangsa sendiri menjadi lebih kokoh. Hari ini saya tidak sendiri, karena saya sudah ditemani oleh 4 orang ASN dari Kementerian PU. Di antaranya ada Mas Matthew dan Mbak Nurul sebagai ASN dari bidang jalan dan jembatan. Selain itu ada Mbak Sekar dari bidang pemilihan jasa. Serta yang terakhir ada Mbak Irma dari bidang sumber daya air. Pada podcast kali ini terdapat 4 segmen acara. Di antaranya yaitu segmen pertama di mana setiap narasumber memberikan pendapat tentang kenapa sih PU itu penting. Selanjutnya di segmen kedua masing-masing ASN memberikan pandangan terhadap tantangan yang akan dihadapi PU sendiri. Selanjutnya para narasumber ini memberikan solusi dari tantangan-tantangan yang nantinya dibahas. Dan untuk terakhir di segmen 4 itu, para narasumber memberikan contoh inspirasi dari negara lain untuk nantinya bisa diadopsi oleh PU sendiri dalam pembangunan negeri. Tanpa berlama-lama, kita masuki saja segmen pertama. Ya, mungkin saya akan memulai dari Mas Matthew dan Mbak Nurul. Untuk yang pertama saya mulai dari Mas Matthew. Mas, seberapa penting sih peran jalan dan jembatan dalam pembangunan bangsa? Jalan dan jembatan ini dalam pembangunan bangsa sangat penting ya Bang Haikal. Karena jalan dan jembatan ini adalah tulang punggung konektivitas. Kalau pembangunan jalan dan jembatan ini lancar, ekonomi juga bergerak, distribusi barang lebih cepat, dan masyarakat akan lebih mudah akses pelayanan masyarakat. Nah, lalu membuat kesejahteraan masyarakat dapat meningkat secara keseluruhan. Itu sih. Berarti perannya sangat penting itu untuk sebagai akses dari Betul, pelayanan dan distribusi ya. Betul, Bang. Nah, dari Mbak Nurul sendiri yang dari bidang jalan dan jembatan juga ini, apakah ada perspektif tambahan, Mbak? Iya Mas. Nah kalau menurut saya betul yang disampaikan oleh Mas Matthew, dan juga bahwa jalan dan jembatan itu bukan cuma soal sebuah jalan dan jembatan fisik, tapi juga penting untuk pemerataan pembangunan dan konektivitas antar wilayah. Karena dengan konektivitas ini, daerah-daerah yang tertinggal akan lebih mudah untuk dijangkau dan juga bisa berkembang mengikuti daerah-daerah lainnya. Karena ya jalan dan jembatan itu penghubung antara semua daerah dan pada intinya untuk kita semua gitu Mas. Keren ya. Dari jalan sendiri ini sebagai penghubung ya, sebagai pemersatu ya. Betul. Setelah mendengar tanggapan dari Mas Matthew dan Mbak Nurul, selanjutnya mungkin kita akan beralih ke Mbak Sekar sebagai ASN di bidang pemilihan jasa konstruksi, yang tentunya bidang ini lumayan vital. Mungkin kepada Mbak Sekar, persilakan. Ya, kalau jasa konstruksi itu terpilih dengan benar dan juga transparan, kemudian kompeten, profesional, hasil pembangunannya pasti akan lebih berkualitas dan bisa dipertanggungjawabkan.
Jadi bayangin aja kalau sejak awal salah memilih penyedia jasa seperti itu. Dampaknya bisa panjang, bisa menurunkan kualitas pembangunan, kemudian membengkaknya biaya, bahkan rawan terjadi masalah hukum. Jadi bidang pemilihan jasa konstruksi ini sangat vital karena menjadi pintu awal keberhasilan sebuah proyek. Kalau pemilihannya tepat, otomatis pelaksanaan di lapangan akan lebih lancar juga. Maka resikonya pun lebih kecil juga. Jadi dan masyarakat pun bisa benar-benar merasakan manfaat dari infrastruktur yang dibangun itu. Seperti itu, Bang. Berarti sebagai bidang pemilihan jasa ini memang harus betul-betul memilih penyedia jasa yang memang berkualitas dan bisa dipertanggungjawabkan ya. Betul, betul, Bang. Dan yang terakhir dari Mbak Irma ini, dari bidang sumber daya air. Mungkin Mbak boleh diberikan pendapatnya? Baik Mas Haikal, jadi dari bidang sumber daya air itu kita sama-sama tahu ya kalau air itu merupakan kebutuhan semua manusia. Nah, infrastrukturnya berupa bendungan, irigasi, pengendalian banjir. Nah, semua infrastruktur itu dikelola oleh Kementerian PU. Kalau infrastruktur tersebut berjalan baik, ketahanan pangan akan aman, masyarakat juga akan terlindungi, dan ekonomi bisa bergerak lebih maju. Mungkin begitu. Berarti memang sumber daya air ini juga memang sangat vital ya, karena memang kita sebagai manusia sendiri memang air sebagai kebutuhan yang paling utama ya. Iya. Mungkin setelah mendengar dari keempat narasumber ini tentang pentingnya bidang-bidang di PU itu, kita akan memasuki segmen kedua, yaitu pembahasan tentang tantangan yang dihadapi oleh PU sendiri. Mungkin yang pertama akan saya arahkan kepada Mas Matthew lagi ya. Ya Bang, kalau dari saya sih biasanya kendala yang ada biasanya ini keterbatasan anggaran Bang. Proyek yang besar ini kan pasti butuh dana yang banyak ya. Jadi kita sebenarnya selalu memaksimalkan anggaran yang ada untuk pembangunan itu yang lebih baik gitu Bang. Lalu ada kendala biasanya pengawasan mutu sih Bang. Terkadang SDM kita ini terbatas untuk yang bisa menjadi pengawas dalam pembangunan jalan dan jembatan ini sih Bang. Itu Berarti yang biasa memang ditemukan kendalanya Bang. Berarti walaupun memang kalau kita lihat dari jalan sendiri kan simple ya, gitu aja dia. Tapi Ya, anggarannya itu paling besar ya kayaknya. betul Bang. Sama Tapi kita juga- tetap memaksimalkannya. sama di SDM juga ya berarti ya permasalahan Iya, ke Bang. depannya ini. Iya Bang. Selanjutnya dari Mbak Nurul, apakah ada tambahan tentang tantangan yang dihadapi ke depannya? Ya, menurut saya tantangan yang terkait infrastruktur kita itu juga adalah tentang perawatan, Mas. Jadi kita sudah membangun, tentu kita tidak bisa berhenti di pembangunan saja, karena infrastruktur yang kita bangun itu jalan, jembatan, contohnya tentu tidak akan sama bentuknya terus-menerus. Dia akan kalau jalan mungkin ada yang berlubang, kalau misalnya jembatan ada yang berkarat, ada apa gitu kan. Jadi kalau udah dibangun tapi kita juga butuh biaya untuk memeliharanya gitu, dan itu belum optimal gitu. Berarti ini termasuk di kendala di anggaran lagi ya Iya, untuk pemeliharaannya. pemeliharaannya. Selanjutnya mungkin kita akan dengar tantangan dari bidang pemilihan jasa ya dari Mbak Sekar. Mbak, Ya. silakan. Ya, kalau di bidang pengadaan barang jasa sendiri itu sebenarnya tantangan utamanya itu soal integritas, Bang. Jadi untuk proses pemilihan penyedia jasa konstruksi itu sangat rentan sekali terhadap praktik-praktik yang dapat merugikan. Misal seperti tekanan dari pihak tertentu atau permainan harga. Makanya menjaga transparansi dalam tender itu sangat-sangat krusial. Jadi supaya semua pihak itu merasa adil, yang terpilih itu benar-benar yang kompeten.
Selain itu, tantangan lain itu mungkin soal pemahaman regulasi ya. Jadi aturan di bidang jasa konstruksi ini kan cukup kompleks dan akan terus berkembang dari tahun ke tahun. Jadi SDM-nya harus selalu update agar tidak salah langkah. Belum lagi mengenai pengawasan seperti memastikan pelaksanaan di lapangan sesuai kontrak apa belum. Kemudian tepat mutu, tepat biaya, dan juga yang paling penting itu adalah tepat waktu. Jadi integritas itu memang fondasi, tapi dukungan sistem, aturan, dan kapasitas SDM juga sama pentingnya. Berarti tantangan terbesar itu di transparansi ya. Transparansi dari penyedia jasa sendiri dan Iya, dalam proses tender. Oke. betul. Selanjutnya dari Mbak Irma ini, tantangan dari sumber daya air sendiri yang dirasakan apa ya? Tantangan terbesar di bidang sumber daya air ini itu iklim ya Mas. Seperti yang kita tahu itu iklim di Indonesia itu sangat sulit untuk diprediksi ya. Misalnya di musim hujan bisa saja terjadi hujan yang sangat besar. Nah kalau hujan itu sampai ke kondisi ekstrim itu bisa mengakibatkan banjir. Nah kalau pada musim kering itu jika tidak terjadi hujan beberapa lama akan terjadi kekeringan dan mengakibatkan kebutuhan air itu tidak terpenuhi. Jadi tim perencana itu berperan penting dan harus adaptif dalam menyusun beberapa skenario untuk mengurangi potensi-potensi yang akan terjadi gitu, Mas. Jadi tantangan terbesar itu di sini dari alam ya, dari alam sendiri, dari cuaca, karena seperti yang kita tahu juga belakangan ini cuaca semakin sulit ya diprediksi ya. Iya, benar Mas. Setelah mendengar tantangan-tantangan yang dihadapi oleh PU sendiri, selanjutnya kita akan memasuki segmen 3, yaitu tentang solusi-solusi apa yang harus dilakukan untuk menghadapi tantangan-tantangan yang ada. Nah, yang pertama saya kembalikan lagi nih ke Mas Matthew. Mungkin Mas boleh diberikan tanggapan tentang solusi yang harus dilakukan untuk menghadapi tantangan di bidang jalan dan jembatan. Kalau solusinya sih mungkin kita harus ada konsistensi di bidang perencanaan agar pembangunan jalan dan jembatan itu optimal dan tidak membuang-buang anggaran lah, karena kan anggaran ini kan juga dari masyarakat, dari pajak masyarakat. Lalu juga ada pengawasan ketat ya Bang Haikal, supaya jalan jembatan ini nggak sebentar-sebentar nanti jalannya rusak atau bagaimana gitu sih Bang. Berarti solusi yang paling tepat yang dilakukan ya berarti harus konsisten secara perencanaan dan pengawasan yang ketat ya terhadap proses Betul, Bang. pembangunan. Oke. Ya, betul Bang. Selanjutnya dari Mbak Nurul mungkin ada tambahan lagi untuk solusinya. Ya, Mas, menurut saya itu diperlukan adanya inovasi teknologi dalam pemeliharaan infrastruktur yang kita miliki itu, karena tentunya kita nggak bisa terus-menerus meriksanya karena misalnya lokasinya jauh atau tentunya banyak pekerjaan lain yang perlu dilakukan dan banyak infrastruktur yang kita miliki yang harus diawasi. Jadi kayak misalnya kalau ada sensor yang diletakkan di jembatan untuk mendeteksi dini atau CCTV di jalan gitu kan, sehingga kita tidak perlu menunggu, kita nggak tiba-tiba kaget oh kok udah separah ini, atau kita tidak menunggu benar-benar parah dulu baru dilakukan perbaikan, tapi udah mulai dipelihara dan udah mulai tahu dari awal oh udah ada ini dan bisa dicegah agar tidak parah gitu. Terima kasih. Berarti Mbak Nurul sendiri merekomendasikan ini ya perkembangan teknologi untuk diadaptasi ke pembangunan kita sendiri ya. Betul. Oke, selanjutnya mungkin dari Mbak sekarang Mbak. Iya. Kalau di bidang konstruksi sendiri, kalau menurut saya digitalisasi sistem tender yang
penting banget itu karena lebih cepat gitu. Jadi lebih cepat, lebih adil dan hasilnya akan profesional. Selain itu, digitalisasi juga bantu mengurangi potensi intervensi manusia yang rawan menimbulkan praktik yang tidak sehat. Tapi tidak berhenti di situ aja, kita juga perlu memperkuat kapasitas SDM, baik dari sisi pemahaman regulasi maupun penguasaan teknologi. Karena secanggih apapun sistemnya, kalau tidak didukung dengan orang-orang yang kompeten, ya hasilnya pasti akan kurang maksimal. Lalu pengawasan juga harus berbasis data dan teknologi, misal dengan dashboard monitoring atau mungkin dengan sistem evaluasi yang real time, supaya kinerja penyedia jasa itu bisa dipantau terus. Jadi intinya kombinasi integritas, kemudian digitalisasi dan peningkatan SDM akan menjadi solusi agar PUPR juga semakin kuat ke depannya. Berarti solusi dari Mbak Sekar ini juga mengadaptasi teknologi ya untuk digitalisasi sistem Iya, pemilihannya iya. dan juga untuk peningkatan dari SDM kita sendiri ya. Oke, Betul. selanjutnya saya akan tanyakan solusi dari bidang sumber daya pada Mbak Irma. Saat ini benar kata narasumber yang lain, kita perlu inovasi ya Mas dalam memodernisasikan teknologi. Nah, untuk di sumber daya air sendiri itu ada early warning system. Nah, itu kita bisa memberikan informasi lebih cepat ke masyarakat, sehingga masyarakat itu tidak bisa mempersiapkan diri terlebih dahulu jika ada disfungsional dari infrastruktur atau adanya potensi terjadinya bencana begitu. Nah, atau bisa juga dengan adanya pemetaan digital di infrastrukturnya dan sehingga pengelolaan infrastruktur itu bisa lebih efektif dilakukan oleh petugas-petugas yang ada begitu. Berarti dari Mbak Irma juga setuju ya dengan narasumber lain bahwa memang digitalisasi dan pemanfaatan teknologi itu sangat penting. Iya. Jadi dari mendengarkan keempat narasumber ini, kita mengetahui bahwa solusi-solusi yang harus dilakukan untuk menghadapi tantangan-tantangan di bidang pembangunan nanti adalah seperti konsistensi, inovasi, transparansi, dan pemanfaatan teknologi. Selanjutnya kita masuki segmen 4, yaitu memberikan inspirasi-inspirasi dari negara lain untuk nantinya bisa diadopsi oleh negara kita. Yang pertama, mungkin saya akan bertanya kepada Mas Matthew lagi, Mas. Kalau inspirasi negara sih Bang, kalau saya lihat sih Tiongkok ya Bang. Kita bisa lihat Tiongkok ini kalau membangun jalan jembatan tuh bisa tepat dan rapi, bagus gitu sih Bang. Ya meskipun kita juga harus lihat sih kondisi lokal negara kita seperti apa. Tapi saya yakin kalau kedepannya pasti Indonesia bisa kok untuk setidaknya mendekati lah bagaimana Tiongkok ini membangun jalan dan jembatan gitu sih Bang. Oke, terima kasih Mas. Memang kalau kita bahas Tiongkok, mereka agak ini ya, memang maju ya dalam pembangunan jalan. Betul Bang. Selanjutnya dari Mbak Nurul mungkin Mbak, ada tambahan? Kalau menurut aku mungkin kita bisa bercontoh ke Jepang kali ya Mas ya, karena mereka tuh bagus banget dalam pemeliharaan infrastrukturnya. Juga mereka kalau membangun fokus kepada keawetan dan keselamatan, bukan cuma bangun bangunan baru aja gitu. Contohnya mereka karena mereka wilayah gempa, mereka bangun bangunan infrastruktur yang jalan, jembatan, bangunan yang tahan gempa gitu. Jadi kalau terjadi gempa nggak bangun lagi gitu, aman semuanya gitu. Berarti memang selain Tiongkok tadi, Jepang untuk jalan jembatan juga bagus ya, karena memang Jepang sendiri pelopor bangunan tahan gempa ya. Oke, selanjutnya dari Mbak Sekar mungkin ada inovasi. Kalau saya mungkin daerah lihatnya lain. lebih ke Singapura ya, Bang Haikal ya. Soalnya Singapura tuh bisa jadi contoh yang bagus tuh dalam hal transparansi jasa konstruksinya.
Karena di sana tuh seluruh prosesnya tuh sangat terbuka. Jadi mulai dari pengumuman tendernya, kemudian kriteria penilaian, sampai evaluasi hasilnya itu bisa diakses publik. Jadi seluruh rakyat tuh bisa lihat gitu. Jadi masyarakat bisa ikut mengawasi, kemudian itu otomatis menekan praktik yang tidak sehat itu tadi. Jadi, selain itu, Singapura juga konsisten menggunakan sistem digital yang terintegrasi, sehingga prosesnya pun efisien dan minim celah dari manipulasi. Hal seperti itu biasanya hal seperti ini sebenarnya bisa kita tiru tentu dengan menyesuaikan kondisi yang ada di Indonesia. Kalau kita bisa menerapkan keterbukaan dan juga akuntabilitas seperti itu, maka pastinya kepercayaan publik akan meningkat dan kualitas pembangunan juga pasti akan lebih terjamin. Oke. Memang kita akui Singapura walaupun negaranya kecil, tapi memang transparansinya itu Iya. luar biasa. Dalam pembangunannya juga maju Betul banget. dan memang patut kita contoh lah sebagai negara di Asia Tenggara. Selanjutnya, apakah ada inovasi nih dari Mbak Irma yang bisa kita contoh ke depannya, Mbak? Contoh mungkin kita bisa melihat ke Eropa ya Mas, di mana Eropa itu unggul dalam membangun infrastruktur manajemen air terpadu. Nah, meski mereka banyak tuh membangun infrastruktur, mereka juga tetap menjaga keseimbangan lingkungannya. Jadi tidak hanya menebas hutan, tetapi mereka juga mengelola hutan tersebut setelah membangun infrastrukturnya, sehingga dalam pengelolaannya rakyat juga gampang gitu dalam mendukung infrastruktur yang akan dibangun begitu. Berarti memang di Eropa itu walaupun memang kita lihat lebih hutannya itu sudah banyak yang berkurang, tapi mereka memang pinter ya untuk mengelola hutannya sendiri ya. Oke. Jadi sebelum saya tutup, setelah mendengar dari keempat narasumber ini, mungkin ada kata yang bisa disampaikan dari keempat narasumber. Dari Oke, Mas. Mas Matthew. Jadi perlunya konsistensi dalam perencanaan dan pengawasan dalam pembangunan infrastruktur, khususnya jalan dan jembatan. Itu sih, Bang. Ke Mbak Sekar dulu lah, Mbak Sekar. Kalau saya lebih menekankan transparansi seperti yang dari tadi saya katakan itu, transparansi penuh di jasa konstruksi. Karena transparansi itu ibarat fondasi. Kalau fondasinya kokoh, semua aspek lain seperti integritas, efisiensi, dan kualitas pembangunan akan ikut menguat juga. Oke, terima kasih Mbak. Ya. Ya, Selanjutnya ke Mbak Irma dulu, mungkin Mbak Irma. Dari saya itu kalimatnya inovasi teknologi di pengelolaan sumber daya air, sehingga masyarakat gampang mengakses informasi-informasi di infrastruktur sumber daya air. Oke, terima kasih. Dan yang terakhir mungkin dari Mbak Nurul. Iya, kalau dari saya sih ya, pemeliharaan infrastruktur yang baik dan berbasis teknologi agar memudahkan kita semuanya. Seperti Oke. itu. Di siang hari ini yang telah berbagi insight yang luar biasa ini. Ya, jelas bahwa TU yang kuat dibangun dari konsistensi, inovasi, transparansi, dan pemeliharaan berkelanjutan. Terima kasih kepada Mas Matthew, Mbak Nurul, Mbak Sekar, dan Mbak Irma yang sudah berbagi sedikit ilmunya. Dan tentunya terima kasih juga kepada para pendengar setia Ngebahas. Saya Haikal, pamit undur diri. Sampai jumpa di episode berikutnya di Ngebahas. Ngobrol bareng soal bangsa. Tetap kritis, tetap peduli, dan mari kita jaga bangsa ini bersama. Bye. Terima kasih.